Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan oleh penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan sepanjang tahun 2024 dan tahun 2025 Tuhan. Kami akan memulai praise and worship wanita pitani juara ini Tuhan. Mari Tuhan berkati acara kami, berkati pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani sore hari ini Tuhan. Pakai mereka, urapi mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat dan menolong setiap kami semua. Dan jemaat-Mu yang hadir Tuhan, semuanya disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang cantik. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah WBI Juanda. Dengan segenap hati kita akan pujikan pujian yang pertama. Dia sungguh indah. Haleluya. Yeah.
biasa. Amin. Mau memuji Tuhan lebih lagi? Mari, yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan 3 kali, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Haleluya. Segalanya di langit dan yang di bumi, segala dan berkatu, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus
2025. Sekali lagi, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita semua di tahun 2025 ini mau berjalan sama Tuhan, hanya dengan Tuhan, karena Dia yang sanggup menuntun langkah kita dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kemenangan menuju kemenangan. Amin. Kita angkat satu pujian dengan Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan apapun itu, kita mau tetap setia, kita mau tetap percaya, dan kita tetap mau andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Meskipun Tuhan tak menolongku,
dan mengucap syukur. Meskipun doa sudah meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap berkali-kali kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kami undang Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuhan, sesuai dengan pujian kami punya Tuhan yang setia. Sebab itu Tuhan, jikalau kami boleh ada pada sore hari ini, untuk kami boleh bersama-sama duduk di tempat ini, kami tahu itu juga karena Tuhan setia kepada kami. Sebab itu Tuhan, biarlah setiap semangat kami dan gairah kami mengiring Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkannya
sungguh-sungguh diberkati firman Tuhan. Bapak Tuhan memberkati setiap kami Bapak. Ajar kami nantinya boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan terlebih Roh Kudus pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua untuk kami berjuang menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami tahu hamba-Mu lemah, terbatas. Tapi kami tahu Tuhan tidak terbatas. Ada Roh Kudus yang boleh memimpin kami, menyertai kami, dan memberkati kami pada malam hari, pada sore hari. Sehingga kami boleh menerima kebenaran firman itu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan berkarya melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Selamat sore, selamat tahun baru juga. Tidak ada kata terlambat sekalipun sudah menginjak hari yang ke-25 kita di bulan Januari. Baik, ibu-ibu, saya bersyukur kalau saya boleh diberikan kesempatan dari Ibu Beni selaku Ketua BPI dan juga mungkin ibu-ibu yang pengurus yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, saya kasih judul firman Tuhan saya yang saya sampaikan adalah tidak ada alasan untuk takut. Hidup bersama Kristus itu merupakan suatu panggilan bagi pengikut-pengikutnya untuk senantiasa ketika di dalam perjalanan hidup. Dan melalui firman Tuhan yang kita percaya, kita bisa melihat bagaimana Allah itu dengan kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh melalui dan melewati semua peristiwa, melewati semua kejadian, melewati semua tantangan yang kita harus alami. Dan yang terpenting, kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita tidak gentar dalam menghadapi realita kehidupan yang ada. Saya percaya bahwa kita sudah 25 hari masuk di dalam tahun 2025 dan masih ada 11 bulan lagi kita harus lalui di tahun 2025. Saya memberikan suatu perenungan pada malam hari ini, pada sore hari ini kepada ibu-ibu semua, untuk kita belajar satu bagian daripada firman Tuhan yang boleh membawa kita untuk kita boleh melangkah di tahun 2025 seperti apa, supaya kita tahu bahwa bela kaki kita kuat seperti kaki rusa ketika dia berlari dan tidak menjadi lemah. Amin ibu-ibu, puji nama Tuhan. Kita akan buka bersama-sama, ibu-ibu bisa membaca dari HP masing-masing, karena sungguh saya sekarang lebih senang pakai HP, karena kalau pakai Alkitab yang kecil mata saya sudah nggak bisa sama sekali. Jadi makanya kalau Pak Edwin bilang bukan saya tidak mau bawa, karena sama sekali saya beli coba yang Alkitab agak besar itu juga susah, gede, dia terlalu gede juga mata saya foto ekstra keras untuk membaca. Makanya saya senang bawa HP saya ini, formnya saya besarkan gitu supaya saya tidak susah untuk baca. Baik, saya akan bacakan dari Yesaya pasal ke-41 ayat 10. Ayat ini sudah banyak dan sering dibaca, tapi kita mau merenungkan apa sih sebetulnya isi daripada Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ya. Kemarin malam ketika saya mengikuti acara Natal di tempatnya saya keluarganya tempat pembeni, ayat ini sempat dibacakan dan itu membuat saya semangat. Ayat ini memang harus saya bagikan kepada ibu semua. Saya bacakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, salah satu bagian nats yang ditulis oleh nubuatan Yesaya yang paling terkenal adalah ayat ini.
Selain itu banyak juga ayat di dalam Yesaya. Saya menceritakan sedikit tentang latar belakang daripada Yesaya menuliskan kitab Nas ini. Yesaya itu menuliskan nubuatannya selama kurang lebih 50 tahun ketika Israel, bangsa Yehuda ada di masa pembuangan di Babel dan Asyur. Kurang lebih 70 tahun di bawah penindasan dan pembuangan daripada Babel. Tetapi Yesaya bernubuat sepanjang 50 tahun untuk bangsa Yehuda dan Palestina. Bukan waktu yang pendek, nubuatan selama 50 tahun. Artinya Yesaya itu mengikuti perjalanan daripada Yehuda ketika di masa pembuangan sampai dia dipulihkan. Sesuatu yang luar biasa ketika Yesaya menuliskan ini. Ada suatu bagian yang membuat bangsa Yehuda dan bangsa Israel harus mengerti siapa Tuhan yang sudah membawa mereka dan membuat mereka hidup sampai waktu itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, arti kata Yesaya itu adalah Tuhan menyelamatkan. Itu arti kata Yesaya. Jadi dia ditulis kurang lebih sekitar 750 sampai 658 sebelum Masehi. Dan nubuatan Yesaya inilah yang banyak dikutip di Perjanjian Baru ketika kelahiran Tuhan Yesus ada di kitab Yesaya. Maka itu kitab Yesaya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kitab Yesaya itu dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama itu Yesaya memberikan peringatan kepada bangsa Yehuda dan Israel karena dia telah mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Jadi nubuatan bagian pertama. Yang kedua, Yesaya memberikan peringatan, menyampaikan ada kasih karunia Tuhan kepada umat Israel dan janji pemulihan di masa depan yang dimulai dari Yesaya 41. Ini bagian yang kedua daripada kitab Nabi Yesaya. Yang ketiga adalah bagian di mana nubuatan digenapi ketika Israel masuk kembali ke Yerusalem, kembali dari pembuangan. Itu tiga bagian daripada kitab Nabi Yesaya. Dan Yesaya 41 itu masuk dari bagian yang kedua. Artinya apa? Ada kasih karunia Tuhan untuk bangsa Yehuda, bangsa Israel, dan janji pemulihan. Yang sore hari ini kita mau lihat apa sih, apa yang terjadi sampai Tuhan itu kasih begitu banyak nubuatannya sepanjang 50 tahun kehidupan bangsa Israel waktu itu. Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita memasuki tahun 2025, kita kan tidak tahu apa yang terjadi, betul ya? Karena kita bukan maha tahu, hanya Tuhan. Kita nggak tahu ada. Tapi ketika kita memasuki tahun 2025, ibu sudah mendengar banyak berita tentunya. Ada berita tentang pajak naik, ada berita tentang virus dari Cina yang baru, sehingga kembali suruh pakai itu masker. Lalu ada virus monkeypox, ada lagi yang macam-macam. Ketika kita melihat banyak berita, kadang-kadang membuat kita bilang, dulu ketika ada virus COVID, kita juga nggak menyangka sedrastis itu. Nah, ketika ada berita-berita gini lagi, timbul rasa kekhawatiran di dalam diri kita, kecemasan, ketakutan. Dan firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai-mu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita membaca satu bagian ini saja, ada dua pengulangan yang sebetulnya ayatnya banyak itu. Hampir semua menyatakan jangan takut. Ada katakan jangan takut, jangan bimbang. Dikatakan lagi aku akan meneguhkan. Jangan takut, jangan bimbang. Itu merupakan kalimat ajakan yang diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu, Yehuda. Kenapa mereka harus mengalami masa pembuangan di Babel atau di Asyur? Karena Israel dan Yehuda itu memberontak kepada Allah. Dia nggak mau taat sama Tuhan.
Dia mengingkari perjanjiannya dengan JHWH itu. Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Israel memberontak, Yehuda memberontak sama Tuhan. Cukup, masuk pembuangan di bawah Babel dan Asyur. Tuhan mau kasih lihat sampai seberapa kuat kamu melawan aku, kata Tuhan. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kita melihat bagaimana Tuhan pakai Yesaya untuk menyampaikan nubuatannya, membuat bangsa yang dipilih itu harus kembali ke Yerusalem sesuai dengan rencana. Demikian juga dengan hidup. Ketika kita mau masuk ke tahun 2025 tadi saya bilang, kita nggak tahu apa yang terjadi, tantangan apa yang terjadi. Kita memang tidak di masa pembuangan, kita bukan tepat, tidak di dalam penjajahan. Tapi seringkali permasalahan, tantangan yang boleh kita dengar, itu seringkali menindas pikiran kita, menindas hati kita, membuat kita apa? Khawatir. Membuat apa? Bimbang. Membuat apa? Takut. Ketika ada berita-berita itu sedikit banyak, tentu ibuku pasti cemas dong. Gak mungkin kita bilang, virus sepele. Gak mungkin kan? Karena kita sudah pernah terjadi bagaimana COVID itu yang membuat menghujam dunia begitu. Ketika ada berita itu, saya sempat bicara sama di rumah sakit. Ono ayo, saya bilang gitu. Ada aja virus ini. Kok ya ada lagi yang berita virus seperti ini. Tapi saya bilang, ketika kami saya berkumpul mengawali tahun ini, saya bilang, Tuhan itu Tuhan yang menyelesaikan semua masalah. Jadi ketika dulu COVID sudah berlalu, ada berita apa lagi yang kita boleh dengar? Tapi dengar ibu-ibu pada malam hari ini, ada kabar baik yang kita boleh dengar. Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan. Kata meneguhkan itu merupakan bentuk kata yang memberikan kekuatan, artinya memberikan penekanan. Jangan takut, jangan bimbang. Kata takut itu sebetulnya bahasa aslinya dari bahasa Ibrani itu yare. Yare itu artinya gini. Janganlah kita istilah ketakutan itu, janganlah kita memposisikan diri kita itu dikuasai ketakutan atau kita gemetar dengan ketakutan. Itu arti kata dasar, arti kata aslinya. Makanya firman Tuhan katakan gini, aku akan meneguhkan. Sampai diulangi. Artinya itu suatu yang harus diperhatikan oleh bangsa Yehuda, bangsa Israel. Ketika dia ada di masa pembuangan, ketika ada di masa penindasan, bukan negeri sendiri, itu sudah pasti tidak ada enaknya. Gak enak dong. Ketika bangsa-bangsa dulu ditindas oleh Belanda sekian lama, banyak penderitaan, gak enak ditindas, gak enak di bawah tekanan bangsa lain. Demikian juga dengan Yehuda dan sekarang. Dia mengalami suatu tekanan. Hidup kita memang tidak ada yang tindasan, tapi seringkali tekanan pikiran, apalagi ibu ya, sedikit mikir. Saya sebetulnya orangnya juga seperti itu artinya. Saya orangnya kalau ada berita yang membuat resah itu saya mikir, sampai nggak bisa tidur. Tapi kadang saya berpikir sendiri, kok bodoh ya saya, ngapain gitu, biasanya tidur aja dong. Saya punya Tuhan kok, ngapain saya harus mikir-mikir sampai susah payah. Seringkali saya lawan sendiri kecemasan yang ada dalam diri saya. Nah ibu-ibu pada sore hari kita mau belajar. Ketakutan seringkali membayang kita dan membuat menghadapi masa depan yang tak pasti, yang sering membuat kita menjadi takut. Tapi berita baik pada malam hari ini, kita melihat bagian daripada perikop yang dituliskan oleh Yesaya ini, membuat kita boleh merasakan ada penghiburan bagi bangsa. Ayat ini adalah ayat penghiburan untuk bangsa Yehuda di masa yang lalu ketika dalam. Tetapi ayat ini juga memberikan penghiburan buat ibu dan saya ketika memasuki tahun 2025. Dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Hal yang pertama yang bisa kita renungkan pada sore hari ini, dikatakan aku menyertai engkau. Kita punya Allah yang menyertai kita.
ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Immanuel itu bahasa Ibrani. El itu artinya Allah, Immanuel itu artinya beserta kita. Maka Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika Yesaya menuliskan di Yesaya 7 ayat berapa ya? Ayat 14 tidak salah, saya bacakan ya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini juga yang dikutip di Perjanjian Baru ketika kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias. Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesaya mendapatkan nubuatan ini, bangsa Israel, bangsa Yehuda masih tidak mau bertobat. Dikatakan, aku menyertai. Nggak mudah untuk membuat mereka menjadi insaf. Mereka boleh menyadari bahwa mereka itu sudah memberontak kepada Tuhan sampai mereka harus mengalami penderitaan seperti itu. Tetapi janji Tuhan ketika di masa pemberontak, katakan, aku menyertai. Kita punya Allah yang menyertai hidup kita. Betul Ibu. Ketika kita memasuki tahun 2025, kita percaya Tuhan selalu hadir buat kita. Janji kehadiran Tuhan membantu kita untuk mengatasi ketakutan. Seperti yang tadi saya rasakan, ketika saya mengalami sesuatu, saya bilang, buat apa saya harus cemas sekian banyak? Saya punya Tuhan. Seringkali dengan pasangan kita saling diingatkan, buat apa cemas? Kalau pasangan kita lemah, kita memberikan kekuatan. Jangan cemas, ada Tuhan yang menyertai. Yesus berjanji, ketika murid-muridnya itu, Tuhan mau naik ke surga. Tuhan pun berjanji bahwa rohnya akan tinggal bersama. Artinya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ketika kita masuk tahun 2025, Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2025. Dan tahun 2025 pun Tuhan akan beserta dengan kita. Amin ya Ibu. Ketika perjanjian lama dulu, YHWH itu secara pribadi selalu ada bersama-sama dengan orang Israel. Dan itu Allah perjanjian mereka. Allah yang menuntun mereka. Makanya dikatakan Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan. Apapun kondisinya, Tuhan itu menyertai mereka. Sekian banyak nabi dikirim Tuhan. Buat apa? Karena dia kasih kepada bangsa Israel. Itu bangsa pilihan Tuhan. Ibu-ibu dan saya itu umat pilihan Tuhan. Ibu-ibu kondisi baik tidak baik, kondisi jahat tidak jahat, kondisi jelek atau baik, apapun kondisi kita, percaya Tuhan itu menyertai kita. Amin. Tetapi satu hal, ketika kita mendukakan hati Tuhan, Tuhan tidak bisa menunjukkan atau bersama-sama dengan kita secara optimal. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita juga ketika pemberontakan Yehuda dan pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan kirim masuk di pembuangan. Cukup masuk di pembuangan supaya bangsa Israel dan Yehuda itu tahu ada kasih karunia Tuhan. Kamu tuh sudah menyakiti hati Tuhan, tapi Yesaya kasih nubuatan yang luar biasa, membuat bangsa Israel bisa melihat ada pemulihan, membuat mereka bisa dicelipkan. Siapa YHWH yang menuntun mereka? Allah yang menuntun mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Siapa Allah yang sudah menyertai kita? Dialah Yesus Kristus, Sang Mesias, yang sudah kita peringati kelahirannya 1 bulan yang lalu. Itulah Allah yang menyertai kita. Makanya kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Yang kedua, kita melihat di ayat yang sama tadi ya, Yesaya pasal yang ke-41 tadi dikatakan,
jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Tuhan mau kasih lihat, siapa yang kamu sembah ini loh. Aku ini Allahmu yang menuntun kamu keluar dari perbudakan menuju kekanaan. Katakan, aku ini Allahmu. Tuhan mau kasih lihat sama Yehuda, sama bangsa Israel. Aku ini Tuhan yang menuntun kamu. Firman Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita bahwa kita punya Allah. Dikatakan, aku akan menolong engkau, suatu janji yang indah yang Tuhan berikan kepada ibu dan saya. Dikatakan, aku akan memegang tangan engkau dengan tangan kanan. Poin yang kedua dikatakan, Allah yang menuntun dan memegang dengan tangan kanan. Dalam kepercayaan Yahudi, tangan kanan itu melambangkan tempat perlindungan, melambangkan berkat, melambangkan kekuatan, dan melambangkan kekuasaan. Ketika Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan, Tuhan menuntun kita dan memegang kita. Dikatakan, aku akan memegang. Ibu-ibu, kalau Tuhan yang sudah memegang, siapa yang bisa membuat terlepas? Kalau Tuhan sudah memegang ibu dan saya dan menuntun kita, siapa yang bisa melepaskan? Makanya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang memberikan tangannya menggenggam hidup kita, sehingga kita dapat memilih untuk punya alasan, nggak perlu takut. Karena ada Tuhan yang memegang tangan kita, ada Tuhan yang menggenggam hidup kita. Ketika kita memasuki tahun-tahun yang baru, kita tahu bahwa kita punya pegangan hidup, yaitu Tuhan yang boleh menuntun kita, memberikan kita tuntunan, menuntun kita harus kemana, memegang tangan kita dan menggenggam hidup kita. Dikatakan, aku akan memegang kau dengan tangan kanan. Tangan Allah sendiri itulah yang menuntun ibu dan saya. Tuhan tahu kalau kita ini mudah takut, sangat-sangat tahu, mudah cemas, sangat tahu. Manusia itu rentan dengan itu. Sudah dikasih firman, nanti ada persoalan, takut lagi, cemas lagi. Karena memang naturnya kita itu seringkali kedagingan kita masih kuat, sehingga mudah takut. Oleh karena itu diyakinkan oleh firman Tuhan ini di ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolongmu. Ini Yesaya 41 ayat 13 diulang lagi oleh Yesaya untuk membuktikan bahwa kita ini memang mudah takut. Makanya diulang lagi, jangan takut, jangan bimbang. Buat apa kamu bimbang ketika kita punya Tuhan yang besar? Yang ketiga itu dikatakan, Allah itu menyediakan obat pemulih bagi pemberontakan umat manusia melalui seorang agen manusia yang spesifik. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia Allah yang menyediakan obat pemulih hubungan. Ketika dulu bangsa Yehuda dan Israel itu memberontak kepada Tuhan, hubungannya tidak bagus. Tetapi Tuhan itu kirim Yesaya kepada mereka untuk memberikan peringatan. Tuhan mau kasih obat pemulih. Ada pribadi yang akan diturunkan Tuhan ke dunia untuk memberikan pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Allah menyediakan itu, membuat kita boleh mampu melihat kehadirannya mengatasi ketakutan. Ketika Tuhan lahir, bukan sekedar karena dia lahir sebagai manusia, tapi lebih lagi Tuhan lahir
karena punya tujuan yang kekal buat ibu dan saya. Kalau tujuan kekal saja Tuhan kasih, apalagi kehidupan yang harus kita lakukan, realita yang harus kita hadapi, itu kecil di mata Tuhan. Hidup yang kekal itu hal yang paling mulia, itu yang nomor satu, itu yang terbesar, menduduki prioritas yang tertinggi di dalam tujuan kekal Allah. Itu yang paling nomor satu buat ibu dan saya. Itu aja diberikan sama Tuhan, yang tertinggi sama Tuhan. Apalagi permasalahan, itu nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang, kata saya. Jangan takut, jangan cemas. Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan yang dikirimkan buat ibu dan saya, di Yesaya, kalau saya ibu kita baca ya, kita bacakan, saya bacakan Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuatan Yesaya untuk kehadiran Yesus Kristus. Tuhan menyediakan, Allah menyediakan Immanuel, Tuhan Yesus turun ke dunia untuk memberikan pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Demikian juga dengan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan kirim supaya dia tahu bahwa ada yang akan memulihkan bangsa Israel, yaitu Yahweh, yaitu Allah mereka, Allah perjanjian mereka. Itu yang akan memulihkan. Itu yang membuat mereka terhibur di tengah-tengah pemburuan. Kita pun ketika di dalam tantangan kehidupan, kita ingat bagian-bagian daripada firman Tuhan seperti ini yang membuat kita bisa mampu menjalani kehidupan, tantangan. Saya percaya masih panjang, bukan sekedar tahun 2025, tapi tahun-tahun yang akan datang. Kita bisa melihat ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memegang dengan tangan kanan, dan ada Allah yang menyediakan seorang penolong yang memulihkan, yaitu Yesus Kristus, yang boleh menjadi warisan kekal. Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan bagian daripada Yesaya 41 ayat 10, ini ayat yang dahsyat. Ketika saya membaca ayat ini, senang sekali saya, sangat-sangat suka dengan ayat ini. Di tengah-tengah kebimbangan saya, di tengah-tengah ketakutan saya, ayat ini memberikan kekuatan buat saya. Ibu, bukan saya percaya kita punya masalah yang berbeda, saya punya pergumulan yang berbeda dengan ibu-ibu, tetapi pergumulan itu di mata Tuhan sama. Tuhan katakan, jangan cemas, jangan bimbang, aku menyertai engkau dan menolong. Ketika permasalahan yang terjadi tahun 2024, kita masuk 25, ada permasalahan yang belum tuntas, tapi masakan Tuhan diam aja? Enggak, Tuhan campur tangan. Tuhan ada buat ibu. Ketika saya menghadapi satu masalah tahun 2024 belum tuntas sampai hari ini, saya pun membaca ayat ini dengan menangis. Tuhan, buat apa saya bimbang? Buat apa saya takut? Sebelum ayat ini saya bagikan ke ibu, saya merenungkan ini berhari-hari dan saya melihat Tuhan kau luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan dulu kepada saya. Ketika saya tahu saya punya permasalahan yang berat, pergumulan yang berat, suatu saat saya akan bersaksi. Tapi saya melihat Tuhan lebih dulu memberikan kekuatan kepada saya dengan mengatakan, aku menyertai kamu. Kalau tahun 2024 masalah itu sudah kamu lewati, sekalipun belum selesai, masakan aku tidak menyertai kamu? Tidak, itu menguatkan diri saya. Saya tahu bahwa saya pun mudah cemas, mudah takut. Tapi ketika membaca ayat ini dan saya bagikan itu memberikan kekuatan buat saya juga. Iya. Saya punya Tuhan yang menyertai, punya Tuhan yang pegang tangan saya, sehingga saya harus dituntun hidup saya untuk melewati kesulitan ini.
untuk melewati penderitaan ataupun tantangan hidup, kesulitan yang harus saya hadapi. Toh saya juga melewati tahun 2025 dengan selamat itu. Masa kan nanti tahun 2025 tidak? Saya percaya saya nggak punya alasan untuk takut. Ibu-ibu juga nggak punya alasan untuk takut. Amin ibu-ibu. Saya percaya setiap kita mengalami satu pergumulan. Karena di tahun-tahun ke depan kita kan nggak ngerti apa yang terjadi. Kondisi juga semua udah tahu, nggak semakin baik. Di tempat saya saja pegawai itu dirampingkan dengan salary yang sama, tapi kita harus bobot pekerjaannya dinaikkan karena nggak terima pegawai lagi. Artinya itu tantangan buat kita. Semakin banyak pergumulan yang harus kita hadapi, tapi saya percaya, saya melihat bahwa tempat di mana yang seharusnya saya merasakan, saya bilang dunia pendidikan itu paling aman, Bu. Siapa bilang? Oh, sekarang saya mengalami kok. Ada yang bilang dulu, teman saya bilang, sudah di dunia pendidikan itu paling aman. Ternyata enggak tuh. Nah, saya boleh saksikan hal ini, saya melihat bahwa tidak ada sesuatu yang pasti, Ibu. Artinya hanya Tuhan yang pasti. Amin. Tuhan yang memberikan penyertaan itu, yang membuat kita bisa kuat sampai hari ini. Nah, setelah kita tahu bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa, ketika Yehuda dan Israel ditolong dipulihkan, bagaimana dengan respon kita? Itu yang terpenting. Ketika kita tahu, ya kita punya Allah Immanuel, ya kita punya Allah yang memegang tangan kita. Kita tahu ada Tuhan yang disediakan oleh Allah Bapa turun ke dunia untuk menjadi obat pemulih hubungan manusia yang sudah rusak dengan Tuhan. Bagaimana dengan respon kita ketika kita tahu kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang menjadi respon kita? Yang pertama, yang perlu kita miliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Miliki keberanian percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bacakan dari Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang Kristen itu dapat mempercayai tujuan atau mempercayai tujuan Allah yang berdaulat, karena itu adalah tujuan kekal Tuhan. Pemberontakan manusia, kita yang sering memberontak, itu tidak membuat Allah terkejut, karena Dia Maha tahu. Ketika ibuku memberontak, ketika dulu bangsa Yehuda memberontak, Tuhan sudah tahu, tapi Dia tidak mengubah rencananya untuk ibu-ibu dan saya. Demikian juga Allah tidak pernah mengubah rencananya buat bangsa Yehuda dan Israel. Dia tetap jalankan. Sekalipun waktu itu dia memberontak kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan? Mau mengembalikan Israel, Yehuda ke Yerusalem. Dan nubuatan itu digenapi di Yesaya pasal yang terakhir. Di masa akhir pembuangan 70 tahun, bangsa Israel itu kembali ke Yerusalem. Artinya, kondisi apapun, baik tidak baik, kita suka memberontak dan tidak menaati Tuhan. Tuhan tidak pernah mengubah rencananya untuk ibu-ibu dan saya. Kalau Tuhan sudah tetapkan ini, Tuhan pasti giring ibu-ibu sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab itu, miliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang kepada firman Tuhan. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, itu memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, itu kekuatan buat kita. Tuhan, aku percaya ada jalan keluar. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Demikian juga dengan pergumulan saya. Saya percaya Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu yang pertama yang
perlu kita sadari bahwa kita harus memiliki respon untuk berani percaya. Respon yang kedua, ini respon yang terakhir. Saya nggak lama, karena sebentar lagi ada acara ya. Sebenarnya banyak, beberapa, tapi saya ambil 2 saja. Karena nanti terlalu lama. Saya seringkali kalau bilang sama Pak Windy, saya kalau sudah disuruh ngomong bisa lama. Makanya Bu Beni kasih saya 30 menit Bu. Oke, siap. Baik, yang kedua adalah hiduplah dengan bijak. Itu respon. Ketika kita tahu, kita punya Allah Immanuel, punya Allah yang memegang, menggenggam tangan kita dengan tangan kanannya. Ada Tuhan, ada Kristus yang diturunkan buat hidupkan saya. Yang kedua adalah hidup dengan bijak. Alkitab mencatat hidup dengan benar dan saleh. Itu sama dengan hidup bijak. Hidup manusia itu di dalam menjalaninya tidak bisa terpisah dengan Allah. Hal inilah yang perlu kita sadari sebagai sesuatu yang mendasar untuk semua manusia, bahwa realitas kehidupan, realitas yang mendasar antara hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sesuatu hubungan ritual religius, keagamaan itu artinya. Gampangnya, kok pakai istilah apa sih? Ritual religius, jangan ngeleng. Keagamaan, artinya gitu. Bukan seperti itu. Artinya apa itu? Artinya ketika kita memiliki hidup yang bijak, hidup benar dan saleh, itu artinya hidup kita bisa menghargai dan mengasihi Tuhan, bisa menaati dan mempercayai Tuhan. Itu hidup yang bijak, hidup yang benar dan saleh. Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita mau belajar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, berikan respon yang baik di dalam hidup kita. Makanya saya tadi berdoa, Tuhan beri kami kekuatan untuk kita boleh berjuang melakukan firman Tuhan, berjuang menjadi pelaku firman. Ibu-ibu, ketika kita melewati hidup ini, itu perjuangan, naik turun. Nanti dikasih kekuatan, ada masalah, takut lagi. Nanti dikasih kekuatan, kuat lagi. Itu manusia, karena naturnya memang kita ini lemah. Oleh karena itu kita selalu butuh firman, kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa terpisah dari Tuhan. Nggak bisa. Ibu mau berjalan. Seringkali gini, ada orang hidup yang nggak bijak. Nggak. Saya mau pakai alternatif lain. Artinya apa? Untuk membereskan segala sesuatu yang dia hadapi, dia tidak mau jalan bersama Tuhan. Apakah seperti itu? Tidak kan? Kita mau kembali kepada firman Tuhan, miliki respon untuk yang baik, hidup bijak. Seringkali ketika kita ada masalah, ingat Tuhan nomor 1. Jangan ingat masalahnya yang nomor 1. Ingat Tuhan yang nomor 1. Kalau kita ingat masalah nomor 1, Tuhan menjadi seolah kecil, masalahnya yang gede. Tapi kalau kita ingat Tuhan yang nomor 1, Tuhannya yang besar, masalahnya yang kecil. Kita mau belajar untuk kita memberikan respon yang baik di dalam kita mengiring Tuhan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita bukan berhenti sampai tahun 2020. Saya percaya bahwa ada kelanjutan. Tapi tiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita ingat bagian daripada Yesaya yang dituliskan 41 ayat. Ibu-ibu baca ketika mengalami kecemasan, baca ayat ini, itu memberikan kekuatan buat ibu-ibu menjalani hidup ini. Saya percaya ketika kita mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu tantangan, kita melewatinya dengan selamat. Itu karena siapa? Karena Tuhan.
boleh beserta dengan ibu dan saya. Amin ibu-ibu. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, itu kita boleh belajar. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita sampai Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus bagi ibu dan saya. Itu penderitaan yang luar biasa dari Tuhan. Dia harus menjadi manusia untuk menebus ibu dan saya. Dia yang harusnya berkuasa bertahta, dia harus menderita buat ibu dan saya. Masakan ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak boleh, tidak mungkin. Makanya saya bilang, tidak ada alasan untuk takut. Menjalani hidup itu nggak ada alasan. Alasan apa lagi yang Tuhan sampaikan kepada saya? Nggak ada. Kita punya Tuhan yang besar. Saya mau tanya, ketika ibu menghadapi masalah, ada nggak yang tidak terselesaikan? Artinya, belum tentu penyelesaian itu menurut ibu-ibu punya maksud. Tetapi Tuhan tidak punya maksud itu. Tapi tentunya setiap masalah itu selalu tuntas. Karena ada Tuhan. Tinggal sekarang kita tahu nggak? Oh, ternyata hasilnya ini karena Tuhan punya maksud. Bukan berarti Tuhan salah. Tuhan nggak pernah salah. Sekalipun kita merasa, loh kok akhirnya begini ya? Ketika kita merenungkan, kita tahu ada sesuatu yang baik di balik semuanya. Karena Tuhan tuh punya rancangan yang baik buat hidup dan saya. Jadi jangan merasa kok hasilnya kayak gini. Jangan sekali-kali katakan itu. Nanti kamu bisa merenungkan, oh iya ya, ada hal yang baik. Itu rencana Tuhan aslinya dan hidup saya. Sebab itu mau belajar untuk kita boleh berani percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami tahu bahwa firman ini kami sampaikan untuk memberikan kekuatan mengawali tahun 2025. Kami ibu-ibu di tempat ini butuh Engkau Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kami punya Tuhan yang memegang tangan kanan kami. Kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sehingga Tuhan kirimkan Yesus Kristus buat kami. Dan Roh Kudus yang menuntun kami hari lepas hari. Sebab itu kami percaya Tuhan. Kami mau belajar. Memiliki keberanian untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dan kami hidup menjalaninya dengan bijak. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu di tempat ini. Kami tahu Roh Kudus boleh terus berbicara untuk selalu mengingatkan bagian nats Alkitab ini ketika kami bimbang, ketika kami takut, sehingga kami bisa berkata, tidak ada alasan untuk takut karena ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada siapa? Bu Esther. Oke. Mari silakan Bu Esther. Salam ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu excellent. Tuhan memberkati, ada sukacita mendengar firman Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Kami BPI mengucapkan terima kasih pada Ibu Leni dan Mayani di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga dan kesehatan bahkan pelayanannya. Mari ibu-ibu, sebelum kita memberi persembahan terbaik, sebelum kita pengumuman, kita ambil pesan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini yang Tuhan berikan pada kami dengan baik dan sempurna, bahkan semuanya sehat, semua
ini karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah syukur, dan pada malam hari ini Tuhan kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan mengingatkan setiap hati kami Bapa. Mulai saat ini Tuhan kami belajar tidak akan takut lagi Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan Roh Kudus ada tinggal kehidupan kami, sehingga kami hari lepas hari Tuhan, biarlah kami tidak merasakan takut yang ada dalam hati pikiran kami Tuhan. Kami percaya karena Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu membimbing kami, Tuhan selalu menolong kami, bahkan apapun dalam permasalahan, apapun dalam problema dalam kehidupan kami, Tuhan kan jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula Tuhan berkati Ibu Wendy yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Ibu Wendy dalam keluarga Pak Wendy, bahkan putra-putrinya Ku berkati Tuhan. Sehingga apapun Tuhan dalam pergumulan keluarga Pak Wendy, Bu Wendy, Tuhan kami percaya berikan jawaban yang terbaik Tuhan. Berkati juga kesehatannya, berkati juga pekerjaannya, berkati terlebih pelayanannya Tuhan. Dimanapun Pak Wendy, Bu Wendy melakukan biar nama dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan bila lagi Tuhan, kami akan persembahyan terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan, Tuhan kuduskan dan Kau kembalikan berlipat kali ganda buat setiap hati kami memberi persembahan pada malam hari ini. Kami melakukan ini Tuhan karena kami sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dan di nama Tuhan yang sudah kami persilakan. Ibu ada sebagian pengumuman tadi tanya kok jam 4 ya, masih jam 4 ya, karena nanti ada evaluasi pengerja ya Ibu ya. Tapi selanjutnya nanti minggu depan seperti dulu lagi setengah 5 ya, setengah 5 supaya nanti baik yang datang juga. Mari Ibu bawa ya ibu-ibu yang lain yang kerinduan untuk bergabung di WPI ya, supaya apa? WPI ini ibu-ibu ini sebagai penguat dalam keluarga ya. Kalau ibu-ibunya kuat, bahkan semua keluarga pasti kuat. Dan ibu-ibu ya bawa mungkin saudara atau teman atau mungkin juga grup FA yang belum tahu ya, belum gabung, mari ibu diajak ke ibu tempat ini ya. Sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita. Memang sekarang ini kan banyak macam-macam ya, semua barang naik lah, ada virus inilah, ada berita media juga ya. Jadi semua itu ketakutan, kan kita belajar itu roh takut kita akan berubah, karena itu roh takut itu mengganggu kita. Jadi musuh kita memang bilang penghulu udara memang betul, tapi yang paling penting itu diri kita. Berita dan roh itu ketakutan, roh kecewa, sakit hati, pikiran mengembara, tidak konsentrasi, dan roh yang akan kita perangi dalam zaman itu doa kita. Nah, itu harus sebagai ibu-ibu supaya kita ada kuat dan terus jangan lupa kita berdoa. Bahkan baca firman Tuhan, di situ ada kekuatan, ada penghiburan, ada jawaban yang terbaik. Bisa kita mulai lemah, ada Tuhan memberikan kekuatan dan kekuatan. Ya, dari nama Tuhan. Sekian pengumuman, memberkati dan tambahan Ibu. Ibu Gembala, kami silakan Tuhan memberkati. Shalom. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua diberkati dengan firman Tuhan ya. Malam hari ini firman-Nya sungguh luar biasa, membekali kita sebagai wanita-wanita, sebagai penolong. Jangan takut, jangan bimbang. Ada Allah yang menolong dan menyertai sehingga kita jadi pemenang-pemenang. Amin. Tapi harus bijak. Oke? Amin. Terus yang kedua saya menyampaikan terima kasih yang kepada Pak Didit dan Pak siapa ya saya? Ya. Mas El. Terima kasih untuk pelayanannya luar biasa. Hari ini saya merasa sukacita sekali karena BPI kita kayak konser ya. Puji Tuhan.
Nanti untuk kedepannya saya berharap Mas El terus bisa membantu pelayanan yang ada di WBI. Amin. Terima kasih juga untuk tim WL yang luar biasa, semangatnya yang menyala karena merah-merah. Kok tidak bilang? Kalau bilang saya juga pakai merah. Iya, ada sedikit-sedikitnya. Puji Tuhan. Artinya kita awali tahun ini dengan semangat, dengan tetap melekat sama Tuhan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu menggandeng, merangkul setiap ibu yang ada. Amin. Baik, terima kasih. Terus semangat meskipun kita hanya onset sebulan sekali, tapi saya percaya dengan sebulan sekali kita buat kualitas yang terbaik, kita siapkan waktu kita sehingga ibadah praise and worship kita benar-benar menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Silakan Bu Hana. Puji nama Tuhan, kita ada di penghujung ibadah BPI di Tanjung Juanda. Tema tahun ini adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman-Nya juga mengatakan jangan takut. Supaya tidak takut, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan akhiri. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita pujikan pujian jalan bersama dengan Tuhan. Pasti ada sukacita.
pada sore hari ini firman Tuhan juga ayat yang sama didoakan. Sepanjang hari ini firman Tuhan berbicara jangan pergi. Puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat firman yang datang kepada kami setiap wanita di tempat ini. Firman-Mu berkata jangan takut. Kami sering takut Tuhan. Kami sering khawatir, kami sering bimbang. Roh Kudus, mampukan kami. Berikan kami roh keberanian untuk menghadapi kehidupan ini. Berjalan dengan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, Bu Wendy yang sudah melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kami. Terima kasih Bapak. Biarlah pengurapan-Mu turut terus mengalir dalam kehidupan Bu Wendy. Kau pakai dimanapun hamba-Mu melayani, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama. Tuhan, Engkau memberkati setiap Tuhan hamba-hamba yang sedang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, baik dari tim musik, worship leader Tuhan, bahkan seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami satu persatu Bapak, memberkati rumah tangga kami, jadikan tiang-tiang doa Tuhan bagi seluruh wanita di tempat ini, dalam rumah tangga mereka Bapak, bagi suami, bagi anak-anak mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Lindungi perjalanan kami, bahkan sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang umur hidup kami. Kami tahu dan percaya kami ada di dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Bapak. Terima kasih dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus terus memberkati kita, membimbing, mengajari banyak hal di dalam kehidupan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Kita dokumentasi dulu ya Ibu. Ya, mari kita berfoto bersama ya.